Siswa Nasional FL2SM SD tahun 2016 menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Win. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Maka marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Masriawan Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama untuk membaca dulu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna qul jannah wa na'udzu bika min syahhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tughfirul afwa anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan fid dina wa fiyatan bi jasyat wa ziyatan bi 'ilmi wa rahmatan bi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin 'alaina fi syirati minan nar wa qadar hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tan'amu bil khair wa barakah wa bin ni'mat wa barzaki wa quwwati wa sihhati wa salamah wa jannah. Allahumma bina min kulli balaa bil Qur'anil Karim syarad dunya akhirah. Ghafarallahu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan khusus dari SD Negeri 028 Tenggarong yang akan menarikan Tari Jepen Selamat Datang. Tari Jepen Selamat Datang merupakan tarian tradisional daerah Kutai yang dipersembahkan untuk menyambut tamu undangan di sebuah acara yang istimewa. Tarian ini menggambarkan bagaimana tuan rumah memperlakukan dan menyambut tamu undangan dengan perasaan senang dan gembira. Tari Jepen Selamat Datang ini dipersembahkan oleh 5 gadis yang masih kecil, di mana mereka sangat menghargai dan ingin melestarikan kebudayaan Kutai melalui gerakan tari yang gemulai. Semangat indah, mempesona tanpa melupakan gerakan dasar Pakem Jepen itu sendiri. Inilah Tari Jepen Selamat Datang yang dipersembahkan oleh SD Negeri 028 Tenggarong. Selamat menyaksikan.
Laporan Ketua Panitia Festival Lomba Nasional SD tahun 2016, Bapak Eri Haryono SMSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, rekan-rekan staf maupun guru yang ada di dalam ruangan ini dari beberapa kecamatan yang mengirimkan peserta untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2016 ini. Yang saya banggakan adik-adik siswa, adik-adik peserta didik yang telah dikirimkan oleh masing-masing kecamatan untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2016 ini. Untuk kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2016 ini ada beberapa hal yang dapat saya laporkan. Pertama, hingga pembukaan ini peserta yang telah mendaftar dan terregistrasi oleh panitia ada dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loakulu, Lojanan, Sebulu, Muara Kaman, Sanga-Sanga, Muara Bada, Kembang Janggut, dan Muara Muntai. Yang mana peserta nantinya akan mengikuti jenis-jenis lomba, cabang lomba yang dipertandingkan, yaitu seni tari kreasi baru, menyanyi tunggal, pidato, membuat gambar bercerita, menganyam, dan pantomim. Untuk informasi Pak Sekretaris sama Pak Kapit, ini pesertanya yang hadir di sini hanya sebagian, karena sebagian besar sedang dandan tadi informasinya, terutama yang tari dan pantomim, jadi belum bisa hadir di pembukaan. Untuk informasi bahwa Kutai Kartanegara di Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun lalu itu di provinsi kita dapat juara 2 untuk cabang lomba seni tari kreasi baru, yaitu dari SD 028 Tenggarong. Jadi mudah-mudahan yang kita seleksi kali ini mewakili Kutai Kartanegara mampu mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional. Demikian yang dapat saya laporkan, dan pada kesempatannya nanti kami mohon kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan untuk dapat membuka Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2016 ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Yuliadris Herdiman, sekaligus membuka secara resmi Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SD tahun 2016. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nya kita bisa berkumpul di siang ini di dalam rangka pembukaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak dan Ibu sekalian,
Pertama-tama mungkin saya sampaikan juga permohonan maaf kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di mana Pak Kepala Dinas tidak bisa ikut hadir di tempat ini karena beliau sedang melaksanakan tugas keluar daerah ke Jakarta, berangkat tadi pagi. Kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Kabidikdas sebagai kepala bidang yang membidangi acara ini, kemudian ketua panitia kasih data pendidikan dasar Pak Eri yang sudah bisa melaksanakan kegiatan FLSN ini di tahun 2016 ini, meskipun kondisi keuangan kita sedang pailit, sedang defisit, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, dengan kondisi keuangan pemerintahan kita yang sedang mengalami kesulitan, tentunya tidak menyurutkan semangat kita semua, teman-teman di bidang, untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas di Dinas Pendidikan. Ya, dengan kondisi yang seadanya kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang penting maknanya yang dapat kita ambil. Bapak dan Ibu sekalian, festival lomba seni ini tentunya sangatlah penting bagi anak didik kita, bagi siswa-siswi kita, dari mulai tingkatan PAUD sampai ke SLTA, bahkan perguruan tinggi. Malah seni, yang namanya seni budaya itu tidak mengenal usia, tidak mengenal usia. Semua yang namanya manusia itu sedikit banyaknya pasti mempunyai rasa seni. Sedikit banyaknya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau kita melihat tadi tampilan anak-anak kita yang masih kecil-kecil, paling usianya mungkin antara 7-8 tahun ya. Nah, apalagi kelas 1, 7 tahun. Nah, kalau kita melihat, saya melihat tadi penampilan anak-anak tadi, dalam pikiran saya kok bisa mereka menampilkan karya seni yang indah itu dengan penuh pemaknaan, dengan penuh penghayatan. Ibu-ibu, bapak-bapak belum tentu bisa melaksanakan menari seperti itu. Tidak semua orang bisa, karena ada bakat di situ. Setiap manusia, setiap orang itu ada bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan semua anak kita untuk bisa menari seperti itu. Sama dengan musik. Kalau seseorang yang tidak ada bakat musik disuruh nyanyi, yang mestinya kuncinya kunci C, dia kuncinya kunci G. Mestinya kunci G, ya kunci Inggris dipakai. Musik kemana, ke hulu, suara ke hilir. Tidak semua orang bisa menyanyi, meskipun ada keinginan menyanyi. Begitu juga menari. Nah, kondisi seperti itu tentunya minat, bakat seni budaya di anak-anak ini merupakan suatu potensi. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa memperhatikan anak yang mempunyai jiwa seni
dengan anak yang tidak mempunyai jiwa seni, perilakunya akan berbeda. Seniman-seniman yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, apa yang sudah saya ungkapkan tadi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama. Mari kita sama-sama menggali potensi yang ada dan diberdayakan. Tidak hanya melatih begitu ada acara erok baru muncul, tapi kita ini kan seperti itu. Habis itu selesai. Ada event-event tertentu saja seni dan budaya kita ini tampil. Tetapi kalau sudah ada rutinitas di tempat-tempat wisata ditampilkan, saya yakin itu merupakan motivasi bagi kelompok-kelompok seni dan budaya, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Saya tahu banyak sekali kelompok-kelompok seni di Kabupaten Kutai Kartanegara ini, tapi saya tahu juga diurus karena mungkin kurang apakah itu ya, tidak bisa eksis, kurang begitu eksis. Biasanya eksisnya itu kalau ada kunjungan Jakarta ke luar negeri baru eksis ya. Di dalam kita sendiri tidak di dalam kita sendiri. Nah, saya sangat bangga sekali, sangat senang sekali dengan masih banyaknya generasi muda yang tertarik dengan seni dan budaya. Saya mohon, saya minta, saya harapkan di sekolah-sekolah jangan sampai tidak ada pelajaran ataupun ekstrakurikuler mengenai seni dan budaya. Itu penting kita lakukan ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik, anak-anakku tercinta ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertanding bagi adik-adik sekalian. Ingat, menang kalah, menang harus katanya, menang kalah pasti dialami. Menang jangan puas, kalah jangan berkecil hati, jangan nangis. Tingkatkan lagi potensi dan kemampuan adik-adik sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak kita untuk menggali potensi-potensi seni dan budayanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Festival Lomba Seni Nasional tahun 2016 bersama ini resmi saya buka. Bila terpulang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Nasional FLS 2N SD tahun 2016. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyanyi, lomba menyanyi tunggal, pantomim, dan dilanjut dengan malam tari kreasi, tari kreasi baru. Untuk peserta silakan bisa siap. Yang tari kalau memang masih ada belum waktunya istirahat aja dulu, karena biasanya kalau udah panas make upnya kemana-mana, kasihan anak-anaknya. Yang jelas yang menyanyi dan pantomim udah saya lihat sudah sebagian besar udah ada, udah siap.
Kemudian sore ini lancar dan malam kita tari kreasi dan disiapkan lampunya, sholat dan segala macam. Selamat bertanding, junjung sportivitas. Walaupun bukan olahraga, tapi seni juga harus sportif. Jangan ada yang saling menjelek-jelekan, karena seni budaya semuanya indah. Ya Mas Karis. Baik, terima kasih. Silakan dipersiapkan peserta didiknya. EPLSN ini merupakan kegiatan yang setiap tahun rutin dilakukan dalam setiap tingkatan satuan pendidikan SD, SMP maupun SMA. Nah, di dalam EPLSN ini merupakan ajang daripada kreativitas, lomba kreativitas anak-anak didik kita, khususnya di bidang seni dan budaya. Nah, dengan EPLSN ini diharapkan ini merupakan motivasi bagi anak-anak generasi muda di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencintai seni dan budaya asli, khususnya seni dan budaya asli Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dengan adanya kreativitas bagi siswa-siswi ataupun generasi muda secara umum, ini dapat merupakan penyaluran anak-anak generasi muda kita, merupakan benteng anak-anak generasi muda kita bagi atau untuk pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh luar yang tidak baik untuk generasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk seni dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan terlihatnya munculnya potensi-potensi generasi muda di bidang seni dan budaya, kita mengharapkan seni dan budaya asli Kabupaten Kutai Kartanegara ini lebih bisa eksis lagi, dan ini bisa tampil di event-event lokal, nasional, bahkan internasional. Saya yakin potensi seni dan budaya apa yang sudah saya lihat, potensi seni dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara ini sangat besar sekali, dan ini merupakan potensi untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya mengharapkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, instansi terkait untuk lebih memberdayakan potensi-potensi seni dan budaya yang ada di generasi muda kita ini. Kegiatan kali ini adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kabupaten tahun 2016. Jadi ada kegiatan agenda nasional, yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional, yang kali ini kita adakan seleksi tingkat kabupatennya, di mana juaranya nantinya akan mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Jadi untuk 6 cabang lomba itu diikuti oleh 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. 6 cabang lomba itu dari tari kreasi baru, menyanyi tunggal, terus menganyam, membuat gambar cerita, pantomim, menyanyi tunggal, dan pidato. Jadi dari pembukaan hari ini itu akan berlangsung selama 3 hari, di mana sudah ditentukan jadwal-jadwalnya, dan akan hari ini yang mulai berlomba adalah menyanyi tunggal, dilanjutkan pantomim di panggung ini, dan nanti malam tari kreasi baru. Dan di ruangan lain itu akan diadakan lomba pidatonya. Nantinya wakil Kutai Kartanegara bisa menjadi juara di tingkat provinsi, sehingga bisa mewakili Provinsi Kalimantan Timur ke tingkat nasional, dan mudah-mudahan bisa juara. Dan untuk diketahui, tahun lalu kita di tari kreasi baru itu tingkat provinsi juara 2.
rekam di sini menggangana asam. Putih bunga melati harum baunya. Setangkai ku petik, amun sayang tinggal daunnya. Lagu ini, lagu mainan lagu ini, lagu sentiran jangan heran Eta mendengar. Lagu ini, lagu mainan lagu ini, lagu sentiran hibur hati. Dengar aku menyanyi, hibur hati. Dengar aku menyanyi. Makasih. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Burung si burung tata disusun rapi, hilang dulu menderita batin di dalam hati kurang harmoni. Burung engkau hendaknya mati ranjang merista di dalam
merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi tinggal. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar-gebiar pelangi tinggal. Walaupun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Walaupun matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat mempalingkan daku darimu. Kuasalah muda di perang, dimakan telat, dibuang sayang. Deng sana hedang kumpulkan
atas segala kesalahan. Aqulu qauli hada wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang berikutnya nomor undian 6. Saya hormati hadirin yang berbahagia serta kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara memperingati Hari Kartini. Terbitlah terang pahlawan di mana Kartini memperjuangkan hak asasi kaum wanita. Beliau membawa perubahan untuk kaum wanita di Indonesia. Atas perjuangan beliau, bangsa Indonesia, khususnya wanita, dapat merasakan kebebasan berbudaya, berpolitik, dan merasakan hak dan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Dan banyak lagi Kartini-Kartini di seluruh penjuru tanah air yang telah merasakan nikmat perjuangan beliau. Ada lurah wanita, ada camat wanita, ada bupati wanita, ada gubernur wanita, bahkan ada presiden wanita. Apakah kita semua yang ada di sini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal perjuangan beliau, amal beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita yang hadir di sini akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur yang saya hormati serta para hadirin berbahagia. Marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kesempatan pada hari ini kita dapat dipertemukan pada acara lomba pidato dalam rangka Perseni tingkat SD dengan lindungan Ilahi Rabbi. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan tanpa ada suatu aral apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Diri menjadi pemimpin di masa depan. Perlu kita ketahui, banyak orang sering mengungkapkan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, raihlah cita-citamu setinggi bintang, dan entah apalagi istilah cita-cita yang diungkapkan dengan keinginan masing-masing. Namun tidak dengan saya. Walaupun saya anak dari seorang petani yang hidupnya pas-pasan, tetapi saya tidak tertarik dengan ungkapan orang-orang. Karena bagi saya, langit itu jauh, bintang juga jauh. Sampai kiamat pun saya tidak mungkin mencapai dan menggapainya. Bahwa saya bisa membangun negara ini dengan cita-cita saya. Dari hal-hal yang sederhana, cita-cita saya bisa terwujud. Saya ingin menjadi anak yang soleh dan soleha dengan selalu mendoakan kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi murid yang selalu mentaati perintah dan selalu mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru saya, yang bisa memberantas korupsi yang terjadi di negara kita ini dan dapat dijadikan motivasi untuk cita-cita kami. Sungguh memprihatinkan. Bagaimana dengan nasib kami yang akan datang? Anak yang bertakwa kepada Tuhan, menjadi anak yang bertakwa
di sekolah dengan menjalin hubungan silaturahmi bersama kawan-kawan, bekerja sama dan merawat sekolah dengan baik agar nanti adik-adik kelas kami dapat memanfaatkan fasilitas sekolah yang masih baik sebagai bekal kepemimpinan di masa depan saya. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, peran guru juga menjadi tolak ukur keberhasilan cita-cita saya. Jika setelah diberi tugas, sang guru asik mengobrol dan dipulangkan lebih cepat dengan alasan ada kepentingan, kami menuntut hak kami sebagai murid di sekolah. Jika orang tua saya sering bertengkar, bagaimana cita-cita saya akan berhasil jika kekurangan sekolah saya tidak diperhatikan? Bagaimana saya akan berhasil jika para pemimpin kita sering berkelahi? Bagaimana cita-cita saya akan berhasil jika sarana pendidik tidak dipenuhi? Semoga saya bisa menyiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan yang amanah. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dipersilakan bagi nomor undian 8 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para bapak dan ibu guru pembimbing, serta para hadirin yang berbahagia. Hadirin sekalian, seiring dengan perkembangan zaman, belakangan ini kita lihat makin pudar semangat untuk melestarikan budaya daerah. Hal ini merupakan pengaruh globalisasi. Kita tahu globalisasi dan internet telah menghubungkan kita dengan dunia luar dengan sangat mudah. Kita bisa mengakses informasi yang kita inginkan dengan mudah dan cepat. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang budaya, adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Negara Indonesia disebut negara maritim karena dikelilingi oleh banyak pulau, sehingga budaya kita sangat kaya dan beraneka-ragam bagi bangsa lain dari belahan dunia. Bahkan mereka juga mempelajarinya. Karena selain beraneka-ragam, budaya Indonesia dikenal sangat unik. Kebanggaan bangsa Indonesia akan keanekaragaman budaya kita sekaligus mengundang tantangan bagi kita untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri bangsa lain. Karena kebudayaan bangsa Indonesia adalah harta yang tak ternilai. Budaya Indonesia penuh dengan falsafah dan nilai-nilai luhur. Sebagai contoh dalam menggalang lagu Buah Bolot berikut ini. Makan telah dibuat sayang, suku desa etang kukukan, untuk menyambut wisatawan. Yang maknanya adalah kita harus bersama dan berpartisipasi dalam melestarikan dan mempromosikan budaya Kutai agar dikenal oleh masyarakat luas dan lebih mengenal lagu-lagu luar dibanding lagu daerah sendiri Indonesia. Maka mulai sekarang, marilah kita mengenal budaya daerah untuk lebih mencintai budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia tidak kalah dengan budaya asing. Jangan sampai akan lebih banyak budaya kita yang diambil oleh bangsa lain, karena sikap kita yang tidak mau menjaga dan melestarikannya. Tetapi hal ini juga bukan berarti menjadikan kita
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati, izinkanlah saya, Muhammad Andre, utusan dari Tenggarang Seberang, menyampaikan pidato yang berjudul Buku. Ini merupakan jendela dunia. Saya pribadi sangat setuju dengan pernyataan tersebut, karena dengan membaca buku, kita dapat mengetahui hal-hal yang di luar jangkauan kita. Dapat bertemu langsung dengan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang saya hormati. Buku yang saya maksud di sini ada banyak macam jenis. Misalnya, buku pelajaran, majalah, koran, dan lain-lain. Dan yang paling populer sekarang ini adalah portal-portal dunia maya atau yang dikenal dengan buku elektronik. Hanya dengan menggunakan sebuah smartphone, internet, atau lainnya, kita dapat melihat seluruh isi dunia dengan biaya murah dan dalam waktu yang singkat. Dengan Google sebagai media informasi yang lengkap, namun kita tetap memerlukan buku manual. Karena dengan membaca buku, kita dapat memperoleh informasi yang lebih valid daripada hanya postingan di Google yang belum tentu benar. Teman-teman, pernahkah mendengar bahwa buku adalah salah satu guru kita yang tidak pernah marah? Ya, memang buku merupakan guru yang tidak pernah marah. Jika kita belum paham tentang maksud tulisan tersebut, kita bisa membaca berulang-ulang sampai kita paham. Teman-teman peserta lomba yang berbahagia, apakah di sekolah teman-teman sudah ada perpustakaan? Jika sudah ada, marilah kita memanfaatkan sarana tersebut untuk lebih banyak membaca. Gunakan waktu luang kita untuk membaca daripada hanya bermain-main yang kurang bermanfaat. Karena dengan membaca, kita akan mendapat informasi, menjadi generasi cerdas. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontestan terakhir nomor undian 10. Dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru, pembina atau pendamping yang mengagumkan, teman-teman peserta lomba pidato yang membanggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, judul pidato saya, kejujuran pasti membawa manfaat. Teman-teman, apakah jujur itu? Pak Guru menjelaskan, jujur adalah berkata yang benar dan bertingkah laku sesuai norma-norma yang berlaku. Patuhi perintah agama dan jauhi larangan agama. Saya heran, mengapa patuh pada perintah agama merupakan kejujuran juga? Ternyata apabila kita patuh pada perintah agama, berarti kita sudah bersikap jujur pada pencipta kita. Kalau kita tidak patuh pada perintah Sang Maha Kuasa, itu merupakan tanda-tanda kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang
juga pada perbuatan kita. Kita selalu dibimbing guru-guru kita. Beliau juga menanamkan kejujuran, kasih sayang, saling menghormati. Tujuan utamanya agar kita beraplus dulu untuk guru-guru kita. Terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dunia dan akhiratnya. Memang susah untuk jujur. Oleh karena itu, sejak kecil turuti nasihat-nasihat ayah ibu di rumah dan nasihat bapak ibu guru di sekolah. Sebab semua nasihat-nasihat itu mengarahkan pada hal yang baik, perkataan yang jujur, dan perbuatan yang jujur. Jika sejak kecil kita sudah terbiasa jujur, nanti saat dewasa kita tidak kesulitan lagi untuk berkata jujur dan berbuat jujur. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang mempengaruhi kita untuk tidak jujur. Misalnya, supaya tidak dihukum, tidak merepotkan kita, dan juga buang-buang waktu saja. Jebakan-jebakan seperti ini sangat sulit kita hadapi. Tapi, modal sejak kecil kita sudah terbiasa jujur, sudah tertanam rasa takut berbohong adalah dosa. Maka, jebakan-jebakan tadi bukan penghalang yang berat dan tidak berpengaruh. Kita tetap yakin dan kuat bahwa Tuhan Sang Pencipta selalu menatap kita. Ini yang mengagumkan karena kepercayaan muncul dan datang tanpa paksaan. Bayangkan jika kita terpaksa, pasti ada rasa kesal. Tapi kalau kita tidak terpaksa, kita merasa senang. Inilah yang mengagumkan tadi. Dipercaya sekaligus disenangi. Dua anugerah yang tidak dapat diambil, tidak dapat diminta, dan tidak dapat dibeli. Jika kita tidak mau berbuat atau melakukannya sendiri. Teman-teman yang membanggakan, jujur tidak mudah dilakukan, harus dibiasakan sejak kecil. Dulu saya sering ditegur ibu, rapikan mainannya. Kalau sudah mainnya, buang bungkus jajan harus di tempat sampah. Ibu kadang marah-marah. Nabila, dengar ya nak, dilihat ibu atau tidak dilihat ibu, Nabila harus laksana ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua.
Arya selalu disiplin dalam berbagai hal, sedangkan adiknya Raihan sangat malas dan selalu terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Malam itu Arya dan adiknya Raihan sedang belajar, tetapi si adik tidak benar-benar belajar, ia malah asik main PS balap mobil. Ketika kakaknya mengingatkan untuk belajar, ia tidak mau. Begitu kakaknya memberi buku yang tadi dibaca adiknya, si adik malah mengantuk dan pergi tidur. Tak lama kemudian Arya pun menyusul tidur. Arya terbangun karena terkejut dengan bunyi jam beker, tapi ia masih mengantuk sehingga ia tertidur kembali. Ketika jam beker kembali berbunyi, ia kembali terkejut dengan masih tertidur. Ia mengambil jam beker dan membuangnya. Ia seperti bermimpi bermain perang dengan adiknya sehingga ia menembak jam beker itu dalam tidurnya. Ketika untuk kesekian kalinya jam beker itu berbunyi, Arya pun langsung bangun dan pergi mandi. Selesai mandi, ia tertegun karena melihat adiknya masih tertidur pulas. Berkali-kali ia membangunkan adiknya, tetapi adiknya tidak terbangun juga, hingga ia punya ide untuk membangunkan adiknya dengan ayam sungguhan. Arya pun keluar untuk menangkap ayam peliharaannya untuk mengejutkan adiknya. Benar saja, adiknya terkejut karena ada ayam dalam selimutnya. Ia pun terbangun dan pergi mandi dengan terburu-buru. Selesai mandi, ia langsung ingin sarapan, tetapi dimarahi oleh kakaknya karena Raihan belum mengenakan seragam sekolahnya. Maka Raihan kembali mengenakan baju dengan terburu-buru dan langsung sarapan bersama kakaknya. Tetapi karena dilakukan dengan terburu-buru, akhirnya si adik menjatuhkan piring dan pecah. Kakaknya kesal dan marah. Raihan menangis, tapi kemudian Arya membujuk adiknya untuk tidak menangis lagi. Arya menasihati adiknya untuk tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, karena sesuatu yang dikerjakan dengan terburu-buru hasilnya akan tidak baik. Selesai sarapan, mereka pun pergi ke sekolah bersama-sama. Begitulah seorang kakak yang sayang adiknya, akan selalu memberi nasihat dan mengingatkan adiknya untuk berlaku yang baik. Kita persembahkan pantomim nomor undian 04.